Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran kelima, materi salat kewajibanku, submateri inti ibadah salat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak bisa 1. Melaksanakan sholat dengan tertib. 2. Membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. 3. Membiasakan disiplin waktu. 4. Membiasakan hidup tertib. 5. Menyebutkan arti sholat dengan benar. 6. Menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. 7. Mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dengan benar. Anak-anak, apakah pengertian sholat itu? Sudahkah kalian terbiasa melakukan sholat? Di mana biasanya kalian melakukan sholat? Sholat adalah tiang agama. Rasul bersabda, "As-sholatu imaduddin." Barang siapa menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Karena begitu pentingnya sholat, maka sholat menjadi salah satu rukun Islam. Amal ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat kelak adalah sholat kita. Apakah kita kerjakan dengan rajin ataukah tidak? Secara bahasa, sholat artinya doa. Menurut istilah, sholat adalah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat berisi doa, harapan, dan permohonan taubat. Sholat bisa berfungsi mengarahkan pelakunya menjadi orang baik, yaitu orang yang akan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Waktu melaksanakan sholat sudah ditentukan. Sholat yang wajib terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat yang kita laksanakan sehari 5 kali itu bisa menjadi sarana beristirahat dan menghentikan penat serta kesibukan sehari-hari. Apalagi bila pekerjaan seseorang memerlukan otot dan pikiran yang melelahkan, maka sholat bisa menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Sejuknya air wudhu yang membasuh anggota badan tertentu dan belum kering menambah kesejukan badan kita lahir dan batin. Orang yang rajin melakukan sholat akan menjadi baik hidupnya. Misalnya akan menjadi anak yang disiplin, akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan,
akan merasakan hidup tenang, dan lain sebagainya. Agar sholat kita sempurna dan diterima oleh Allah, harus memenuhi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Syarat wajib sholat ada 5, yaitu beragama Islam, berakal sehat, dewasa atau sudah balik, telah sampai dakwah Islam kepadanya, dan dalam keadaan sadar. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat meliputi 1. Mengetahui waktu sholat, 2. Menghadap kiblat, 3. Suci dari hadas kecil dan hadas besar, 4. Menutup aurat, 5. Mengetahui tata cara ibadah sholat. Untuk menambah pemahaman kita terhadap materi inti ibadah sholat, mari kita bernyanyi dengan judul lagu "Sholat Kewajibanku". Ayo kita sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Materi selanjutnya yaitu hikmah ibadah sholat. Hikmah sholat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Misalnya, berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri setelah rajin melakukan sholat. Sholat dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari petunjuk Allah. Jika seseorang jarang mengingat Allah, biasanya akan berbuat sesuka hatinya. Namun dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai petunjuk Allah. Contoh hikmah tersebut adalah 1.
selalu mengingat Allah. Dengan rajin melaksanakan sholat, akan banyak mengingat Allah. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat kita ingat akan dekatnya Allah kepada kita, sehingga akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, disiplin waktu. Orang yang salat tepat waktu selalu menggunakan waktunya dengan baik. Yang keempat, hidup bersih. Syarat sah sholat harus bersuci. Orang yang salat hidupnya selalu bersih. Yang kelima, bersikap rendah hati. Dalam sholat setiap orang sama derajatnya, artinya hidup harus rendah hati. Yang keenam, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Sholat diakhiri dengan lafal salam, mendoakan orang di sekitar kita diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang sholat akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya tenang dan hidupnya tentram. Yang kesepuluh, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Sholat berjamaah akan membina rasa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Itulah beberapa hikmah sholat yang dapat kita ambil. Semoga kita senantiasa dapat melaksanakan sholat dengan tertib sehingga hikmah-hikmah itu ada pada diri kita. Amin. Anak-anak, untuk lebih memahami materi pelajaran inti pada ibadah sholat, marilah kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Amalan yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat adalah A. Syahadat, B. Sholat, C. Puasa, D. Zakat. 2. Sholat wajib sehari semalam dilakukan 5 kali sehari. Agar ibadah sholat kita sah dan sempurna, sholat harus dikerjakan sesuai dengan A. Niatnya, B. Waktunya, C. Umurnya, D. Syarat dan rukunnya. 3. Ibu Ani sedang sakit parah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Di rumah beliau hanya bisa tiduran di kamarnya. Karena tidak bisa melakukan gerakan berdiri, Ibu Ani boleh melakukan sholat dengan A. Berdiri, B. Jalan, C. Duduk, D. Berbaring. 4. Ketika sholat, Bagas lupa membaca surat Al-Fatihah. Ia hanya membaca iftitah dan surat pendek. Maka sholat yang dilakukan Bagas A. Sah, B. Batal, C. Tidak apa-apa, D. Boleh. 5. Sebagai penghayatan dari ibadah sholat kita harus A. Angkuh terhadap teman, B. Memusuhi teman,
C. Peduli pada teman. D. Tidak peduli terhadap teman. Nomor 6. Membaca surat Al-Fatihah ketika sholat hukumnya: A. Sunnah, B. Mubah, C. Wajib, D. Haram. 7. Sholat 5 waktu sehari semalam hukumnya: A. Wajib main, B. Wajib kifayah, C. Sunat muakkad, D. Sunnah. 8. Melakukan sholat harus dengan: A. Tergesa-gesa, B. Bermain-main, C. Cepat, D. Khusyuk dan tumakninah. 9. Lafal takbiratul ihram artinya adalah: A. Allah Maha Pemurah, B. Allah Maha Besar, C. Allah Maha Bijaksana, D. Allah Maha Pemberi Petunjuk. 10. Yang merupakan syarat wajib sholat adalah: A. Beragama Islam, B. Menutup aurat, C. Menghadap kiblat, D. Duduk. 11. Tata cara ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam disebut: A. Syahadat, B. Sholat, C. Zakat, D. Puasa. 12. Sholat subuh dilakukan sebanyak harokat: A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. 13. Amalan yang pertama kali dihitung dan dimintai pertanggungjawabannya adalah: A. Sholat, B. Berbuat baik, C. Makan, D. Mandi. 14. Syarat wajib sholat harus berakal: A. Sakit, B. Sehat, C. Lemah, D. Kuat. 15. Bacaan sholat yang terakhir adalah: A. Allahu Akbar, B. Subhanallah, C. Sami'allahu liman hamidah, D. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini tentang sholat kewajibanku, yaitu tentang inti ibadah sholat, hikmah sholat, dan praktik sholat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah semangat untuk rajin melaksanakan sholat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.